Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu, saudara-saudara, para jamaah semuanya, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan salat subuh untuk mengawali hari kita semuanya. Aktivitas kita awal dengan salat subuh dengan berjamaah yang dilanjutkan dengan mengaji. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin, mestinya pada pagi hari ini kita sampai di hadis nomor 36. Akan tapi tadi malam kemarin ini masih di seputaran kita itu masih bergemuruh sholawat di mana-mana. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz kita cinta dengan sholawat itu apakah terbatas dengan 12 Rabiul Awal? Oh tidak. Untuk cinta kepada Rasul, melantunkan sholawat itu anywhere, anytime, kapan saja, di mana saja. Yang penting ya gak kinggane tempat-tempat yang terlarang. Kapan saja, walaupun sekarang sudah tanggal sekian, yo nggak masalah, ya kan? Kenapa? Karena bentuk cinta kita kepada Rasul. Tapi yang penting itu bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cinta yang sodikon, cinta yang benar-benar cinta. Dan memang cinta kita kepada Rasul itu harus betul-betul cinta. Sing jenenge sodikon iku, cinta kepada Rasul itu lebih dari cinta kepada diri sendiri. Lebih cinta kita kepada orang tua, bahkan harus lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Qul, katakanlah Muhammad, in kana, jika adalah abaukum, bapak-bapakmu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan hidupmu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang engkau usahakan sehingga sampai ngumpul-ngumpul itu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang engkau takutkan akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang engkau menyukainya, semuanya itu engkau lebih mencintainya, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai daripada cintamu, minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili, lebih engkau cintai semuanya itu ketimbang cintamu kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah Ta'ala, urusan-urusan Allah Ta'ala begini, maka fatarabbasu, ngentenono sira kabeh, tunggu saja, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah akan menurunkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Ancaman keras inilah yang menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya, di atas cinta kita pada diri sendiri, pada keluarga, pada orang tua, harus lebih cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika Abdullah bin Hisham melihat, ketika itu Abdullah bin Hisham radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini. Dia melihat Rasulullah SAW menggandeng tangannya Umar ibn Khattab. Kemudian Umar radhiyallahu an berkata, la anta habba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasul, sungguh pencerna itu
lebih saya cintai daripada segala sesuatu, kecuali pada diri sendiri ya Rasul. Ya tentunya saya lebih cinta pada diri sendiri ya Rasul. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Oh tidak, imanmu masih belum mencapai tingkat kesempurnaan iman. Hatta demi zat yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum mencapai pada tingkat kesempurnaan hatta akuna habba ilaika min nafsik, sehingga aku lebih engkau cintai daripada cintamu pada dirimu sendiri. Kemudian ketika itu Umar ibn Khattab mengatakan, fa innahu al-an wallah la anta habba ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasul, demi Allah, cintaku kepadamu lebih besar daripada cintaku kepada diriku sendiri. Kemudian Rasul bersabda, al-an ya Umar, ya sekarang cintamu kepadaku sudah tulus semuanya, lebih mencintai daripada dirimu sendiri, maka sekarang tingkat kesempurnaan imanmu sudah mencapai pada titik kesempurnaan. Nah inilah apa sehingga cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Rasulullah dan jihad di jalan Allah Ta'ala itu lebih cinta, lebih besar cintanya daripada diri sendiri. Maka urusan-urusan Allah, termasuk urusan ibadah, urusan jamaah, urusan ngaji, ini adalah urusan sabilillah, maka ya kita utamakan, jangan sampai dikalahkan dengan urusan diri sendiri. Urusan diri sendiri tetap kita urus, tidak kita lupakan, akan tapi jangan sampai mengalahkan urusan keumatan, urusan jalan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Belum mencapai titik kesempurnaan iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia. Makanya disebutkan tadi sampai belum beriman, belum mencapai tingkat kesempurnaan. Ya, kemudian di dalam ayat 24 tadi disebutkan, maka tunggu saja. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, maksudnya fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ya tunggu saja. Maksudnya adalah ya tunggu saja, kalau urusan harta, urusan dunia, urusan keluarga, urusan anak, orang tua, urusan bojo, urusan dunia, mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Tunggu saja sampai Allah menurunkan bala, menurunkan ujian yang besar, naudzubillah min dzalik, sehingga apa yang kita cintai tadi akan diambil oleh Allah Ta'ala. Inilah ya ancaman Allah Ta'ala di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, maka tunggu saja musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Nah itu yang kita takutkan. Maka kita dahulukan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, ya, cinta kita kepada jihad di jalan Allah Ta'ala. Sing jenenge cinta kuwi ya tidak ngedabrus tok, ya. Apa itu? Melantunkan syair-syair indah di mana-mana, sementara sunnah Rasul tidak dijalankan, anjuran Rasul tidak didengarkan, sabda Rasul tidak diperhatikan. Nah, untuk itu yang namanya cinta, tentu kalau kita cinta kepada Rasul, tentu kita mentaati Rasul. Di dalam firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, in kuntum, jika kalian adalah tuhibbunallah, kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Rasulullah. Fattabi'uni. Sehingga ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah Ta'ala, kita harus derek ittiba kepada Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah inilah bukti bahwa kita cinta kepada Allah Ta'ala adalah derek Rasulullah, okay? Jadi derek ya ittiba, bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Jadi derek cinta kepada Rasul pun juga mentaatinya. Laukana hubbuka shadiqan,
Seandainya memang benar-benar cintamu itu beneran, la ata'tuka la ata'tahu, niscaya dia akan mencintainya, akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap orang yang dicintainya itu pasti akan ditaatinya, ya. Itulah lihada lima katsura ad'iya tulibu bil burhan. Tatkala banyak orang yang mengeklaim mencintai Allah, maka dituntut untuk mendatangkan burhan, mendatangkan bukti cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, esensinya isinya ngaten. Jika kita cinta kepada Allah Ta'ala itu penting. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana Allah mencintai kita. Fattabi'uni yuhibbukumullah, inilah yang terpenting. Bagaimana kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala sementara kita tidak mengikuti Rasulullah SAW? Ya, tidak akan mungkin. Karena di sini disebutkan fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah, ikutilah Rasulullah, sehingga yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Inilah yang terpenting, ya, yang terpenting. Cinta kepada Allah Ta'ala penting, akan tapi yang terpenting adalah bagaimana Allah mencintai kita. Nah, bagaimana caranya Allah mencintai kita? Ya, kita harus derek Rasulullah, ittiba. Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'nu an tuhab. Yang terpenting itu bukan kita cintanya kepada Allah Ta'ala, yang terpenting bukan itu. Penting cinta kepada Allah Ta'ala, akan tapi walakinna sya'nu an tuhab. Yang terpenting adalah bagaimana Allah itu mencintai kita. Ya apa caranya? Nah, di sini disebutkan fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Dan pun derek datang Rasulullah SAW, ya ayo dihidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, man ahyai sunnati faqad ahabbani. Sapa wonge sing ngurip-nguripi ing sunnahku, faqad ahabbani. Monggo teman-teman wong iku tresno ing ingsun. Inilah bukti cinta kepada Rasul. Bukti cinta kepada Rasul apa itu? Menghidupkan sunnah. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, wa man ahabbani, lan sapane wong sing tresno ing ingsun, kana ma'i fil jannah, maka dia berada di surga bersamaku. Mau bersama dengan Rasul di surga? Loh, ayo ikut, ayo dihidup-hidupkan sunnahnya, ya. Ketika Rasulullah SAW sampaikan, ya, salah satu contoh aja, ya. Man sami'an nida'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Kano sholat atau gak diterima sholat bagi orang yang mendengarkan adzan tapi dia tidak datang ke masjid, sholat dewe di omah, sholat iso dewe. Lah kok iso wong negara iki ana sing mimpin kok iso gak dadi situ, iso menco-menco dewe gawe makar, nggih ya. Nah, sedangkan Islam juga begitu. Rasul mengatur sholat ya jamaah. Man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengarkan adzan falam ya'ti, datang enggak mau teko, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya illa min udrin, kecuali kalau memang udzur, gak datang. Apa itu udzurnya? Loro, sehingga kan sing mapah budal nang masjid nggak bisa, itu udzur. Udan terus nggak bisa datang ke masjid, itu adalah udzur, ya. Sementara kerepotan asal itu gak repot, mencari kesibukan, akhirnya sibuk tadi alasan gak budal nang masjid. Loh, bagaimana kalau seandainya itu dicabut oleh Allah Ta'ala kerepotan itu? Ya apa? Naudzubillah min dzalik. Makanya repoti kaya apa? Ya, ayo datang ke masjid ketika mendengarkan adzan. Lho, nanti adoe kaya teko pundi nggih? Teko dong maling rene. Lho, nek adzan tutuk kene kok gak nututi. Wong kula lho, adzan tasih enten ranggon ngriko. Waduh, ngebut tuh kiri gara-gara telat yang ini kurang tepat. Tapi alhamdulillah jenengan ngenteni sedaya akhirnya mboten ketinggalan jamaah. Bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah mentaatinya. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizha. Man yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia adalah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, wis dijak ngaji, gak budal ngaji. Padahal Al-Qur'an ini apal Al-Qur'an belum berarti lupa ya, paham loh. Apal kan, kalau apal bahasa kita apal ngapal no, cuma moco tidak ndelok ngoten tok ya. Tapi kalau
betul-betul menjaga, paham, sing dibaca tahu ayatnya, maksud daripada ayat yang dibaca paham sehingga diamalkan. Ini adalah orang-orang yang hamalatil Quran. Julukan orang yang memelihara Al-Quran, tahu artinya, tahu maksudnya, kemudian diamalkan adalah hamalatil Quran. Mek Jawa tok iki ya, ki Indonesia tok iki jenenge nek wong apal Al-Quran dipanggil Al-Hafid. Nek teng ngriko Al-Hafid itu adalah orang ahli hadis. Ahli hadis niku, yang ahli hadis niku Al-Hafid. Yang ahli Quran itu adalah hamalatil Quran, ya. Nah, PKD sekadar apal tapi mboten sumrap artine, ya, nggak tahu arti Al-Quran. Nah, bagaimana bisa mengamalkan? Bagaimana bisa mentaati Allah Rasul sementara pesan-pesan Rasul, perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala tertuang di dalam Al-Quran itu. Sehingga kalau kita mentaati Rasul, ya kita baca Al-Qurannya, kita baca kemudian kita pahami sehingga kita bisa mentaati Allah, ya, lewat apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul di dalam Al-Quran itu, ya, karena itu adalah merupakan wahyu. Dan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Intamasaktum bihima, jika kalian semuanya berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnat Rasul, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, barang siapa yang taat Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, berarti faqad ata Allah, maka benar-benar dia taat kepada Allah. Akan tapi waman tawalla, mengo, berpaling dari pengajaran, dari zikir, fama arsalnaka, maka tidaklah aku mengutusmu Muhammad alim atas mereka hafidhah, untuk menjaga. Sudah ada diumumno, ngaji lo gak teko, akhirnya tak paham dengan agama, berpaling dari agama, naudzubillah min dzalik, ya. Maka untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul itu adalah ya wajib, bentuk cinta kita kepada Rasul. Sampai Rasul sabdakan begini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdin abdu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, geget kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Kenapa? Sebab kalau umat Islam itu membaca Al-Quran tanpa melihat, tanpa memperhatikan penjelasan di dalam as-sunnah, sakit keblasuk, ya. Tidak memperhatikan asbabun nuzulnya, tidak memperhatikan penjelasannya, karena Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan dengan hadis-hadis Rasul, maka disebutkan fa'alaikum bisunnati. Lawan tentu yang sing mondhoke dereng mantun kemudian dadi kiai, akhirnya oleh ngartekno Al-Quran sakarepe dhewe wonten. Kenapa? Karena tidak memperhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay? Maka disebutkan oleh Rasulullah fa'alaikum, maka wajib bagi kalian bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid, geget kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Nah, yang karena itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar, kuatir ninggalno sing ditinggalno ambek Rasulullah, kuatir tidak melaksanakannya, maka berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, wahai Aisyah, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Wahai Aisyah radhiyallahu an, Aisyah iku soalnya putrine, aku tidak akan meninggalkan satupun, sedikit pun yang di mana Rasulullah SAW mengerjakan amalan tersebut, melainkan aku telah mengamalkannya. Ini kan berkaitan begini, wahai Aisyah, amalan apa yang belum aku laksanakan, yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah? Semuanya sudah aku laksanakan. Ono ya, apa itu? Setiap pagi itu Rasulullah SAW datang nang pasar marani wong Yahudi buta, orang tua Yahudi buta, di mana dia itu tidak bisa berusaha. Maka setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dan menyuapinya. Sekalipun Rasulullah SAW dimaki-maki karena dia itu buta, tidak tahu yang menyuapinya itu adalah Rasulullah, senantiasa maki-maki Rasulullah. Apa Muhammad itu ngaku-ngaku nabi padahal dia adalah orang Quraisy,
Gak pantas dia itu ngaku-ngaku nabi, masya Allah, macam-macam oleh ngilono. Padahal disuapi sampai kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tenang saja. Akan tapi tatkala Rasulullah SAW sudah wafat, sudah kapundut, maka itu setelah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh ayahnya, amalan apa yang belum aku laksanakan? Nyuapi orang Yahudi di pasar, ya karena orangnya itu buta. Ketika datang kepada orang Yahudi buta, maka orang Yahudi berkata begini, loh, gak ngene biasanya, kamu bukan orang biasanya ya? Bukan kamu. Orangnya itu halus, tutur katanya halus. Seakan kamu kasar, gak seperti biasanya. Caramu kasar. Iya Batua, karena sesungguhnya yang nyuapi engkau setiap pagi sudah tiada, sudah wafat. Loh, di mana dia? Siapa dia itu? Enggak pernah menyebutkan. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin setiap paginya saya maki-maki, ternyata dia sendiri yang menyuapi aku. Akhirnya dengan contoh kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun kepada orang Yahudi, ya, akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Karena kalau kita berlaku keras kepada orang yang tidak memusuhi kita, ya atau enggak podo sampai Rasulullah, ya ini menjadi contoh itu, ya. Nah, itu makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah mengikuti jejaknya Rasulullah SAW tadi, maka mengatakan lastu tarikan syai'an karena Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi. Tidak ada amalan Rasul yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW amalan tersebut melainkan sudah aku amalkan. Wis diamalno. Kenapa demikian? Ini akhsya, sesungguhnya aku itu takut, intarotu syai'an, jika aku meninggalkan satu saja, ya, satu saja sedikit pun min amri dari urusannya, an azih, maka aku akan menjadi orang yang berpaling. Loh, saking ngati-ngati nih Pak. Sedangkan diri kita semuanya itu bercermin. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi sunnah mana yang sudah kita ambil? Apakah sudah semuanya? Ini artinya yang namanya cinta kepada Rasul tidak sekadar retorika, tidak sekadar teori, ya. Jadi tidak cukup kalau kita hanya nek wayai mulutan tok solawatan. Ya solawat, yo setiap hari bersolawat, ya setiap hari mari sholat bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau salawat-salawat yang lain. Yang penting itu adalah salawat-salawat yang sudah ada contohnya, ya. Lah nek kalau hanya kita ngaku-ngaku cinta Rasul dengan hanya bersyair-syair indah, sementara apa yang diamalkan oleh Rasul, yang dicontohkan Rasul, yang disampaikan oleh Rasul, ternyata jauh kita belum kita amalkan. Ya, yang ditakutkan ini loh, ya, yang ditakutkan Sayyidina Abu Bakar, ya. Inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azir. Kalau aku berpaling, itu yang aku takutkan. Aku takut apabila aku berpaling sedikit pun, maka aku tergolong orang yang menyimpang. Ini asar tapi sahih. Jadi asar itu adalah qaulnya sahabat, ya. Tapi ini sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Ya. Artinya begini. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah SAW, ayo kita buktikan, ya. Kita buktikan bahwa kita itu cinta-cinta. Dengan apa? Dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ngaku-ngaku cinta kepada Rasul, akan tapi tidak melaksanakan cintanya, tidak mentaatinya, ya, tidak mentaatinya dari qaul-qaulnya. Maka kelak di akhirat pun juga tidak berhak mendapatkan apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Di dalam surat Al-Kautsar disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Ketika itu Rasulullah SAW pingsan, keadaan pingsan, semaput, kemudian bangun. Dalam semaputnya beliau tersenyum. Ya Rasul, ada apa gerangan? Tadi berjalan tidak sadarkan diri, kemudian tersenyum. Ya, sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah Ta'ala Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak Rasul
diangkat sebagai khatamil anbiya wal mursalin, diberikan Al-Qur'an ya untuk kita semuanya, jadikan pedoman hidup kita. Dan di akhirat kelak Rasul mendapatkan telaga Al-Kautsar, yang mana telaga Al-Kautsar adalah tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama semua umatnya. Jumlah ciduke siwure sejumlah atau sebanyak bintang-bintang yang bertebaran di langit. Berapa banyak? Banyak banget, ya kan? Akan tapi tatkala itu ada sekelompok serombongan manusia yang datang ke telaga Al-Kautsar, dihalau oleh Allah Ta'ala. Ka oleh, ayo ngato kabeh, dihalau oleh Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dan berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hum min ummati, mereka adalah umatku ya Allah. Iya Muhammad, mereka adalah umatmu, di antara umatmu. Akan tapi enggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Apa yang dimaksud? Tidak menghidupkan sunnah, tidak taat kepada Rasul, ngaku-ngaku tok. Ya apa ini? Ngaku-ngaku tok tapi tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Justru yang bukan sunnah diamalkan di anak-anak no. Ya, bukan sunnah diamalno, sing sunnah tidak diamalkan. Loh, ini apakah ini cinta? Enggak. Itu namanya penyimpangan. Ya, nyimpang. Nah, biar kita semuanya tidak menjadi orang yang menyimpang. Caranya ya apa? Ya ayo ngurip-nguripi sunah Kanjeng Nabi. Nggih, dihidupkan sunah Kanjeng Nabi. Ya apa caranya nguripi sunah Kanjeng Nabi? Ya ngaji ngene cek ngerti. Bagaimana ada di situ ada perintah, bagaimana ada larangan, biar kita semuanya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka komplit kalau kita semuanya sudah bisa melaksanakan dua warisan yang diwariskan oleh Rasul kepada kita semuanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Ini tadi mukodimai, nggih mukodimai kok ya sami dawa nih. Nggih soal ini apa yang ditanyakan oleh jamaah, oleh umat sepanjang jalan. Sejenis pertanyaan itu tidak sekadar begini Pak, datang Ustadz tanya, lu tidak sekadar itu. Apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, itu merupakan su'ilah. Kalau saya bisa menjawab dengan dalil-dalil, maka saya jawab. Karena ini adalah problematika umat. Sing jenis cinta kepada Rasul gak ngenteni 12 Rabiul Awal. Sekalipun masih tanggal 20 Rabiul Awal ya monggo. Sekalipun bulan Dzulhijjah ya monggo. Ya, kenapa? Karena faman ahya'i sunnati faqad ahabbani. Sing jenis cinta kepada Rasul ya cinta. Bukti cinta apa? Menghidupkan sunnah lah, termasuk menghidupkan sunnah adalah ngaji Arba'in An-Nawawi. Jadi kita ngerti ya. Hadis 33. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-33. Loh, kok hilang? Oh sudah. 36. Ah, 36. Ini kan nututi pertemuan yang akan datang penjelasannya. Mboten napa nggih? Ka apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa, man barang siapa nafasa yang memberikan kelonggaran an mukminin terhadap orang mukmin, kurbatan satu kesulitan saja, satu kesulitan kemudian diberikan kelonggaran, min kurabid dunya, di antara kesulitan dunia, maka nafasallahu, Allah akan memberikan kelonggaran anhu kepada orang yang memberikan tadi, kurbatan satu kesulitan, min kurabi yaumil kiamah, di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Di hari kiamat itu banyak kesulitan, banyak ya, namanya hari kiamat, masya Allah, hari yang sangat dahsyat ya, sehingga kurab ya disebutkan di situ, min kurabi yaumil kiamah. Nah, barang siapa yang memberikan nafas kepada satu nafas saja di antara satu kesulitan seorang mukmin, maka di dunia, maka di akhirat nanti akan mendapatkan kelonggaran dari Allah Ta'ala dari satu di antara kesulitan ya. Contohnya nopo, ada saudara kita yang datang kepada kita semuanya, Pak Sugeng kula badhe mantu pondok kula kirang Pak Sugeng,
Foto pinten Ustaz? Foto 300. Oh, pun khawatir. Punin nomor rekening kula transfer. Kapan tat? Balik noni. Lho kudu dicatet. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian terjadi ya hubungan utang piutang itu, maka diperintahkan untuk mencatat itu. Ya. Nah, kalau kita tidak mencatatnya, tidak mendatangkan saksi, kita akan menyimpang. Karena bentuk kita cinta kepada Allah Ta'ala, ya taat kepada Allah Ta'ala. Kapan tak ngembalik noni? Nanti nek mas mari buyaran Pak Sugeng, tak hitungi buwanku. Dadakno buwane kurang. Tak hitung-hitung utang 100. Dadakno oleh mek 75 kurang 20. Wayai. Is wayai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Ustaz, nggih Pak Sugeng. Niku mbak mangsulaken utang kula pingin nika kan jatuh tempo niki tepat. Oh nggih. Akan tapi niki ngapunten Pak Sugeng. Niku dhuwit kula mek 75. Kirang lah Ustaz undangane katek kabeh. aduh no. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Ini merupakan satu kesulitan, ya. Barang siapa di antara kita yang memberikan satu nafas, satu kelonggaran di antara ya satu kerupukan, satu kesulitan, maka kelak di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala satu kelonggaran di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Padahal nanti itu adalah hari yang sangat dahsyat ya. Makanya yojo eman-eman ketika memberikan apa kelonggaran kepada saudara kita, ya. Aduh tat mek selawe tat wis mboten napa-napa anu kula ikhlasaken kula anu sedekaran dateng panjenengan. Oh ngaten Pak Sugeng. Nggih selawe akeh selawe kena gawe tuku sepeda Pak. Waduh akeh. Ya itu tergantung dari diri kita semuanya. Waman lan sapane wong yasaro kang gampangake ala muksirin ing ngatasi wong kang kesulitan. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan urusannya di dunia dan di akhirat. Loh ngaten ya? Nggih. Makanya kalau kita dengarkan sabda Rasul, maka nanti akan ada solusi ya. Memberikan kemudahan kepada saudara mukmin dari satu urusannya di dunia, maka Allah memberikan balasannya itu mempermudah urusannya di dunia lan di akhirat. Bukankah kita semuanya menghadapi banyak urusan, Pak? Nggih. Sing urusan bisnis kepingin dilancarno, gak usah datang nang dukun karena itu merupakan perbuatan syirik. Justru memberikan kemudahan kepada saudaranya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusannya. Loh ngaten. Nggih, ini adalah merupakan solusi. Kepingin digampangno ambek Allah Ta'ala, ayo memberikan kemudahan kepada yang lain. Nah, nek wong kalau kita duduk dalam satu birokrasi, ada saudara kita, ya, bukan saudara kita, ada rakyat kita yang butuh pelayanan kita semuanya. Loh, kalau memang itu gampang, kenapa dipersulit? Iya, jangan dipersulit. Aku kami tadi bupati ngatur-ngatur ngene lapo. Karena yang jadi bupati juga saudara kita, juga Gus pisan ya. Masya Allah, semoga Allah merahmatinya. Nah, kita permudah, jangan dipersulit, ya. Kita permudah, maka jaminannya adalah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit kemari. Wa man satara musliman lan sapane wong kang nutupi aibe dulur muslim, satarallah maka Gusti Allah Ta'ala nutupi aib fi dunya ing dalam dunya lan akhirat lan ing akhirat. Aib kita, borok kita itu, kita masing-masing kita memiliki borok, memiliki aib. Sesama muslim harus menutupinya. Sing jenenge menutupinya bukan berarti didiamkan perkara itu, enggak. Tetap ada perkara kita usut, akan tapi wis ana sing bagian ngusut, enggak usah kita ngerasani, kita obrol-obrol aibnya, ya. Lek adik kita, lo bener kita kejadiannya bener, lo iku jenenge ghibah, ngerasani. Cari Kanjeng Nabi ketika ono wong rasan-rasan, ya kan? Oh iku lo, ono bangkainya khimar yang sudah melepuh, sudah membusuk, bau busuk, itu makan itu lebih baik daripada kamu menghibah saudara muslimmu, ya.
Akan tapi sudah ada yang ngurus, justru kita harus menutup. Kenapa? Karena itu aib, ya. Saudara mukmin adalah diri kita sendiri, ya. Saudara adalah diri kita sendiri. Kita obrol-obrol berarti kita obrol aib kita sendiri. Maka jaminannya waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Yang nutup aibnya saudara muslim maka ditutup oleh Allah taala fid dunya wal akhirah. Dunia akhiratnya ditutup. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah menolong seorang hamba, maka nal abdu, selama hamba itu mau menolong saudaranya, pingin mendapatkan pertolongan Allah taala. Ayo kita ringan tangan menolong saudara kita semuanya, ringan tangan. Di antara kita ada yang membutuhkan pertolongan, ya kita tolong. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh dalam satu jalan yaltamisu fihi ilman, yang tujuannya adalah mencari ilmu, budal mondok, budal ngaji rene, ya, ini adalah yaltamisu fihi ilman. Ini adalah salaka tariqan, berjalan dalam satu metode, dalam satu kajian, dalam satu jalan. Yaltamisu fihi ilman, yang tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wong sing ngaji-ngaji ngeten iki dimudahkan dalane menuju surga Allah taala. Allahumma amin. Yang ngene iki jeneng ngaji ku nggih. Mangane ayo sing gampang budal ngaji, ya. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah taala di masjid ngeten iki, ya. Sing tujuane yatluna kitaballah, maca ayat Allah, maca kitabullah, maca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan menderesnya. Sing jeneng deres karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, sedangkan kita orang Jawa, ya kita terjemahkan biar paham, ya, biar paham makna yang itulah namanya wa yatadarasunahu bainahum, saling deres cicilan liyane. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah menurunkan ketenangan. Wis kabeh-kabeh ngeten iki diparing ketenangan. Allahumma amin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi diselimuti rahmati Allah taala. Wa hafathumul malaikat, dinaungi sayap-sayap malaikat, ya biajani hadiha, biajani hadima, dari sini sampai langit sana, masya Allah, ya. Malaikat, ya, mengerumuni kita, dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah sebut-sebut orang-orang yang ada di majelis ini dengan malaikat yang ada di sisi Allah taala. Bu malaikat iku sugeng iku ben sing notot tak kajiane, sing nyoting ku gak tau ketinggalan, ya. Arek nom-nomane endi sing disebut iki? Waduh, kan sing disebut arek nom-nomane kabeh sebut-sebut kabeh, guys. Semoga-moga kuwi mendapatkan ampunan Allah taala. Allahumma amin. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Wa man batta bi amalu, sapa wonge sing lemot, sapa wonge sing apa ya? Ludeng. Apa ya? Abato itu artinya itu lemot, bahasa maaf keliru. Napa nggih? Telat lho ya. Abot koncone budal dadakno gak budal-budal. Ya. Apa ngono iku jeneng ya? Bulet. Lek kate napa all in one sing jenenge komputer all in one sing terbarukan bet. Lemot ngoten nggih, lemot. Lek kate sing Pentium 1. Waduh. Ono ae ngoten. Waman bata'a fi amali, sapa wonge sing lambat amalnya, dijak bulet tai lamban, ya. Maka lam yusri bihi nasabu, ya nasabe tidak akan bisa ngejar, ya tidak bisa ditolong. Ya apa? Nah, kalau kepingin kita memiliki anak-anak yang ya sing terengginas, budal nang masjid gak ngongkon, ya, budal beramal gak ngongkon, kayak contoh kita, maka kita berikan contoh yang terbaik sehingga nanti nasab kita, turunan kita itu akan ya terengginas sebegitu, oke? Okay? Nah sekarang potat anak-anak itu jam baulet ya, nah tanyakan dulu pada diri kita, ya, tanyakan aku biar kira-kira aku jinom biar ya apa ya, kok anak lu saiki kok yang ngono nggih. Maka ketika kita punya anak kecil saiki kita tuntun wis. Kita ajak sehingga nanti pertama kita paksa, akhirnya menjadi terbiasa, setelah terbiasa akhirnya menjadi kebutuhan, okay? Nanti penjelasannya lebih banyak, ya, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah, termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, sehingga akhirnya kelak ketika kita telah wafat diberikan husnul khotimah, dan ketika kelak
ya sudah di akhirat dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.